92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke, Bapak Ricky Hans yang habis potong rambut ya. Halo. Harus pada masuk YouTube ya, bener nggak? Harus dong, kita lihat perbedaannya ya. Kamu lebih suka Ricky Hans dulu atau Ricky Hans sekarang loh? Salah. Topiknya jadi gitu. Oh begitu. Oh gitu ya. Kita masih di Ladies Talk nih teman-teman barengan sama para ladies. Ada Pak Daniel dan juga Ibu Mei. Yes. Tepat sekali di bulan Februari ini Bapak produser kita selalu ada teman juga gitu ya dari sisi pria. Biasanya kan dia dirundung sama wanita ya. Dirundung. Biasanya kan gitu ya. Tapi sekarang dia punya teman. Sekarang ada Pak Daniel nih nemenin produser kita nih. Nah, sebelumnya, di sesi sebelumnya, kalau kamu kelewat nih Sobat Maestro, bisa langsung cek aja di YouTube-nya Radio Maestro, atau bisa langsung di Spotify kita, atau YouTube channel kita juga. Kita lagi membahas tentang satu buah kasus nih ya. Ini kasus sebenarnya simple banget, tapi jadi ruwet, bener nggak, ladies? Usut. Bener. Dan ini benar-benar contoh yang bagus banget, karena sering banget terjadi. Betul. Dunia tuh Benar ya, antara satu pihak nge-WhatsApp sampai detail banget ya. Iya. Satu pihak nih ngedetail, udah detail banget. Yang satunya lagi kagak baca. Sampai pulang ke rumah loh. Betul. Udah kan jadi takut nih. Sampai mau bobo masih baru contreng abu-abu 2 biji. Itu mas siapa? Ayo kasih tahu. Benar-benar. Tapi aku penasaran banget sih. Ibu Mei pas lagi di saat itu banget kejadian gitu ya. Terus tahu, oh dia pulang, oh dia nggak baca. Iya, itu yang apa terbersit itu rasanya? apa sih? Apakah ada ngerenyet sekujur tubuh lalu panas dan lemas gitu? Atau kayak udah gini, awas lu ya, biar gue demikian lu nanti gitu, apa gimana nih? Aduh, itu rasanya tuh banyak sekali. Ada rasa ya dari marah gitu, dari pengen marah sampai ya udahlah menyerah gitu. Itu kan dia kan lagi kebelet pipis kan ya? Bener, handphonenya mati lagi. Lalu gue penasaran kenapa sih Pak Daniel nggak baca WA? Nah, Pak Daniel dimarahin sama 1, 2, 3, ya, 4, coba tolong 5 nih. jelaskanlah. Ya, haleluya. Justru dapat case-case seperti ini kan bagus gitu. Bener banget. Ya, kalau disengaja kan nggak bisa. Gimana? Aduh, langsung ditoyor mesra. Tapi ini ya, memang semuanya kan jadi sebuah evaluasi yang seperti ini kan. Jadi ya buat saya pribadi gitu kan, saya nyadari, saya juga langsung ya ketika saya baca kata-kata saya yang pertama kan maaf gitu kan. Ya dari bukan bela diri, enggak ada kan. Dia tahu. Jadi maksudnya gini, waktu ya bukan membela diri. Jadi waktu kami dia mau antar ya ke 23 itu. Ayo mam, ya, tadi kan dia bilang ajak, emang diajak saya, udah ajak ketemu ngobrol, makan siang juga. Dan ini ada ketemu hamba Tuhan, saya udah lama nggak ketemu, beri ngobrol. Nah, saya tuh kan bis pelayanan, semua kan di silent, ditaruh di tas ya, tas yang ada tabnya semua tak masuk situ. Ngali ngobrol kan nggak etis, saya bawa handphone gitu. Betul. Bawa handphone dan dia bilang nggak mau ikut, pulang aja mau ke emak katanya. Ya nggak ada bilang mau tunggu, nggak tunggu. Jadi di pikiran saya tuh pulang ke emak. Gitu. Nah, saya nggak mau nyusahin dia untuk jemput, nggak. Ya karena ada teman juga saya di situ ikut ngobrol bareng. Jadi kami makan itu hampir sudah makan ngobrol hampir 2 jam. Hampir 2 jam makannya sih. Ya karena setelah itu teman saya itu ya pulang, saya ikut pulang dah. Karena emang di Kopo Permai kan rumahnya, jadi lewat tol. Jadi dekat rumah saya lewat gitu. Kan saya di Holis. Jadi kami juga handphone tuh masih di dalam, nggak dibaca. Ya karena terus nyambung ngobrol di mobil itu karena memang kita sesama sampai rumah nggak ada mobil gitu. Ada kunci masuk juga. Aduh. Saya berdoa sama Tuhan gimana ini teman saya udah pulang, ya tinggalin saya. Masuk lagi sebentar mau pelayanan jam 4 juga. Betul.
Ya saya bawa handphone buka, ya handphonenya tuh bilang, Pak Danielnya apa yang saya gelinding? langsung minta maaf maaf baru baca di rumah nggak tahu, gitu saya. Baru di rumah saya baca, ya gitu. Nah, tapi nggak nyampe karena baterainya habis. Betul. Ya, baterainya habis, saya WA masih contreng 1. Ya, baterai habis kayaknya. Jadi saya minta tolong anak saya, nggak bisa. Anak saya pas ada di dekat rumahnya di dekat Setrasari, supaya keturun ke bawah. Nah, ada ipar saya. Nah, di pagar sih, tolonglah, kan dekat pakai motor ke sana. Ya, ininya katanya kunci. Oh iya, kuncinya ke bawah ke saya. Jadi saya nggak ada kunci rumah, dia nggak ada kunci mobil. Ya, tapi kan semua itu udah belajar, kita saling memahami di situ. Ya, saya juga salah karena kan nggak baca, tapi ya memang di pikiran saya udah pulang ke rumah. Benar. Ajak masuk nggak mau, saya pulang aja nanti kalau, dan saya nggak mau ngerepotin, udah capek jemput saya ikut teman aja, gampang gitu. Betul. Dan handphonenya di dalam tas, nggak saya silent sejak dari pelayanan kan nggak pasti dibunyiin, nggak. Benar. Gitu. Betul. Memang Pak Daniel itu nggak salah 100% sih, ya. Cuman memang kita nih si perempuan di posisi Ibu Mei itu sangat sering banget gitu loh, kita kayak gitu tuh ya. Ya nggak sih? Benar. Ya kan, niatan kita tuh baik loh sebenarnya loh. Bukan mau kayak membebani atau bikin dia jadi rudet, si pasangan kita jadi rudet gitu, bukan. Ya. Cuman memang kok berakhirnya gitu ya. Timingnya nggak pas, bener nggak sih? Tapi kok kayaknya nggak pernah pas juga ya, kalau dipikir-pikir, ya nggak sih? Benar, setuju sih aku. Ini kalau aku dengar cerita yang satu ini ya, ini sering banget, ini pasti sama pasangan pasti sering banget terjadi nih miskomunikasi kayak gini. Tapi terus yang salah tuh bukan dua-duanya, bener-bener keadaan aja gitu sebenarnya. Coba kalau baterainya full, beres toh, bener nggak? Atau misalkan coba kalau misalkan saking tidak setakut itu selisipan gitu kan, kayak misalkan kalau di Maystar ya aku ke Tobis dulu lah beli kopi and then ngecas, tapi nggak bawa colokan ya mungkin ya Bu Mei. Gimana? Ini mobilnya nggak ada kuncinya. Bukan colokan handphone juga nggak dibawa di tas gitu ya? Ada sih, nggak bawa. Tapi kan masuknya nggak bisa, harus scan peduli lindungi ya, Yo. Harus pakai. Oh iya bener. Ya kan? Jadi makanya itu highlightnya Ibu Mei nggak bisa ke toilet gara-gara itu. Nah, ayo. Sebenarnya nggak pakai peduli lindungi itu, cuman di Holy Wings DMC. Terusin. Disebutin semua, Bapak. Ya, tadi aja Tobi nyebut. Oh iya bener. Belum lagi Maystar. 23 ya. Ya anyway Baswe, tapi kejadian seperti itu ya Pak Daniel ya, itu tuh saya bilang aja ya, dalam kehidupan saya juga sering gitu. Maksudnya kayak betul. Menurut saya sih di teman-teman saya juga kayak itikat si perempuan itu sebenarnya baik loh sebenarnya gitu. Mana ada sih maksudnya istri yang waras gitu mau menjerumuskan atau membuat si suaminya kerepotan gitu loh, kesusahan gitu kan, kita nggak mau bikin pasangan kita gitu. Tapi kenapa kok diterimainnya nggak gitu ya gitu, kenapa kok susah gitu ya jadinya ya. Endingnya nggak sesuai dengan pengharapan kita para istri ya. Betul. Padahal kita juga nggak minta kalian jadi pangeran berkuda putih sih. Kuda hitam juga boleh gitu. Boleh. Asal jangan pakai Ksatria Baja itu aja ya. Oh aduh. Kenapa Pak Daniel bisa gitu ya? Maksudnya gimana maksudnya? Itikat perempuan yang sebetulnya baik, tapi kok nggak ketangkep sih sama si pria gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau perempuan kan biasanya gini, punya itikat untuk misalnya nolong nih suaminya nih Pak Daniel. Nah tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya tuh menurut si suami tuh, aduh jadi ngerepotin, aduh jadi nggak bener gitu kan misalnya. Nah gitu kejadiannya gitu. Ya. Atau kurang sehati gitu, atau kurang misalnya komunikasi, atau misalnya kurang ini apa, kurang apa ya, telepatinya kurang gitu Pak Daniel. Kurang renyet kayaknya. Saya nggak mengira bahwa
Dia itu nunggu di Soalnya udah depan jalan dia. mobilnya. Ya sudah jalan. Jadi Dia kita turun, drop, ganti. ganti. So ini saya kan Iya. asalnya nyetir sampai 23, mama ikut aja, enggak lah pulang aja. Jadi pikiran saya dia tuh pulang, bukan nunggu di parkir. Saya muter balik muterin. Nah, dia ambil keputusan untuk diparkir itu nge-WA waktu mau habis baterai. Baru saya tunggu di parkir. Saya kan ditaruh di sana, ini handphonenya di tas. Jadi saya nggak terpikir apa tadi bilang maksud baik dari istri, bukan. Nggak tahu mas kali malah ya Pak Daniel. Nggak tahu masalahnya, terpikirnya udah pulang. Makanya saya pulang, nggak ada mobil. Saya nggak bisa masuk ke dalam. Oke, kalau gitu pertanyaannya kita tuker. Dari pengalaman kemarin nih Ibu Mei, apa hal baik yang bisa Ibu Mei tarik dari pengalaman yang kemarin? Nanti lagi mah gue mau pulang aja atau apa gitu. Atau aku mau bikin kunci lagi duplikat yang banyak atau gimana gitu. Sempet sebel gitu, aduh sebel banget gitu, sempet ngambek gitu. Ya adalah rasa mengasihi diri sendiri itu meninggalkan, nggak merhatiin gitu kayak gitu kan. Ada perasaan seperti, tapi kalau saya renungin juga, bayangkan kalau saya waktu itu pulang karena ada waktu, misalkan saya belanja gitu ya. Nah ada rencana misalkan saya belanja, lalu saya turun kan pasti mobil dimatiin. Nah waktu mau masuk itu saya bingung karena pasti nggak bisa buka, nggak bisa otomatis kalau mobil dimatiin nggak ada kunci itu otomatis mobilnya nggak bisa dikunci gitu kan ya. Jadi saya juga mungkin di situ gitu lebih tertahan di situ. Saya mau minta tolong ke siapa sementara handphone saya mati gitu. Walaupun saya misalkan ke mama saya kan di dalam gang rumahnya, saya berhenti di jalan juga mungkin ada banyak kesulitan itu juga gitu. Nah, itu, kalau saya lihat seperti itu, saya pikir, aduh, tadinya sih saya pikir ya seperti itu, sial banget ini hidup hari ini gitu. Seperti itu gitu. Oh iya, Tapi dia bisa seperti itu. kemana-mana. Tapi ternyata Tuhan itu baik gitu ya. Tetap ada sesuatunya ya. Iya. Ya. Mungkin itu lebih baik saya tertahan di situ. Ya. Karena ada pesan kan di situ saya nunggu di depan langit lobby gitu kan. Jadi kalau misalkan saya berangkat nggak tahu ada di mana, saya bingung juga gitu. Ninggalin mobil gimana, sementara ya ada barang lah di mobil, nggak mungkin saya bawa gitu di tempat parkir nggak dikunci juga gitu. Benar-benar. Tapi memang respons awal dari Pak Daniel luar biasa. Memang laki-laki ini punya insting yang baik ya. Sebelum dia ngomong apa-apa, ketiknya maaf dulu. Laki-laki nih gini. Jadi ceweknya juga sebagai perempuan udah mau marah, terus ngelihat maaf ya udahlah gitu, udah nggak jadi marah ya Pak. Ya saya bilang maaf baru baca sampai di rumah. Benar. Iya, saya tadi mau telepon, ada di mana? Lihat ada WA gitu. Iya. Memang diam dulu sejenak itu hal yang paling baik ya. Diam dulu sejenak, terus mikir gitu ya. Mau marahnya ke yang mana nih? Apa yang mau ditebelin nih? Tapi dari situ kayak Pak Daniel kayak belajar gitu nggak sih? Maksudnya kan ada ya namanya handphone ya. Mungkin bisa dibilang kan kayak sekarang alat komunikasi yang benar-benar penting banget lah gitu. Krusial banget. Krusial karena kita tuh harus komunikasi gitu. Tapi di situ Pak Daniel belajar nggak sih? Maksudnya ada hal yang diambil nggak sih? Bahwa oke, kalau meeting aku tetap harus siapin atau naruh handphone di meja buat kontrol lah ibaratnya minimal kayak gitu. Karena kan kalau aku sih belajar beberapa kali handphone meskipun lagi meeting kayak gimana aku tetap taruh di meja. Mau itu ada telepon atau apa, mungkin telepon aku bisa skip, tapi kalau ada WA kayaknya aku nggak bisa skip. Karena pernah kejadian ada saudara meninggal, kita tuh udah lama banget baru lihat dan di situ kita belajar banget sih gitu. Iya. Betul juga. Iya, betul juga. Kalau saya sih handphonenya dibalikin kalau lagi saya meeting, handphonenya dibalikin tapi nada getarnya tetap ada gitu, nada getar gitu. Iya sih. Tapi Pak Daniel maksudnya ada yang dipelajari dari kejadian itu nggak sih? Dapat apa? Ada gitu? rencana ke masa depan apa gitu? Kalau terjadi lagi? Ya itu
kadang-kadang karena sudah asiknya ngobrol, ya, dan handphone itu saya taruh di sana, di dompet. Saya punya dompet buat ya seperti Alkitab gitu di situ. Dan waktu pulang pun nyambung ngobrolnya sama teman, ya, karena ada hal yang dibahas, jadi saya nggak ingat ke handphone gitu. Dan biasanya juga saya belajar untuk kalau apalagi lagi ngobrol jangan sampai dengan handphone gitu. Saya kalau apalagi lagi meeting kayaknya nggak jadi teladan gitu. Saya main handphone lebih serius dengan apa yang dibahas. Ya itu mungkin itu juga bukan satu hal yang baik mungkin buat itu untuk sekarang, karena apa yang disampaikan sama Pak Riki kan tadi. Itu mungkin juga perlu saya aware di situ untuk lebih perhatian di situ ke depan. Atau mungkin kalau mau jalan kali ya, benar sih, itu penting juga. Misalnya kayak dari satu tempat mau pindah ke tempat lain gitu, seenggaknya cek dulu gitu ya kan. Kadang-kadang suka gitu kan, maksudnya kita ngabarin nih, benar nggak nih ladies? Kita ngabarin nih ke pasangan kan, aku pergi ya, aku udah sampai gitu. Tapi dari sana nyantai-nyantai aja gitu. Kayak oh ya, gitu, kayak nerima laporan gitu kan. Terus tiba-tiba nanti dia loh dia udah sampai sini lagi. Perasaan tadi bilang masih di sana gitu. Kayak perlu kan gitu, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh perlu gitu. Kalau aku sih perlu kabar ya jadinya. Iya. Aku juga pernah kejadian kayak gitu sih, ladies. Sebenarnya jadi persis kayak gitu, baterai handphonenya udah mau habis. Ya aku akhirnya WA, aku di sini ya, nungguin di sini, bateraiku habis, aku nggak bisa bawa ini, tinggal sekian persen. Udah aja, tiba-tiba mati aja. Tapi karena ya aku juga ngobrol sih, maksudnya tolong kalau kan istriku punya kebiasaan rada lama lihat handphone, tapi sekarang udah rada cepet. Nah itu akhirnya suka dilihat gitu, dan itu mostly hampir tidak pernah terjadi sih. Tapi pernah kejadian kayak Bu Mei, pernah sekali, aku pernah. Ya kan? Pasti pernah tuh, bener. Ini contohnya bagus banget nih Bapak Ibu, bener. Pernah. Betul. Nah kalau saya sih pernah dan lumayan sering kan kayak begitu, WA tidak dibaca, akhirnya ya udah saya sih telepon aja lah, nggak usah pakai WA lagi, telepon gitu. Terus tapi barusan kalau ngebayangin gitu ya Pak Daniel gitu lagi kayak begitu, mungkin kalau saya jadi Ibu Mei, saya beliin jam tangan yang nyambung sama handphone ya mungkin. Kan dulu saya beli sendal ya, Elke, jadi nggak apa-apa kan anduk ya. Udah saya beliin jam tangan gitu, jadi alasannya apalagi Anda gitu. Ya benar. Kebetulan ini harus terjadi sama saya. Ini jam tangannya itu diputus dari handphone karena disambungin ke Bluetooth. Itu baru jam tangannya udah pinter ternyata. Iya, baru satu hari dipindahin karena dia pasang Bluetooth nggak nyambung, jadi nggak ke jam tangan, ke Bluetooth. Nah, ke earphone. Ke earphone. Betul. Gitu. Karena gitu lebih baik dipakai earphone aja gitu. Jadi biar kalau angkat telepon ya. Iya. Oh ya. Kita jadi menganalisa kayak dokter medis ini ya. Gimana caranya? Gimana ya cara jalan tengahnya ya? Balik lagi ke anniversary. Nah, padahal setelah Tunggu dong, gue mau nanya dong. Oh iya boleh. Pak Daniel, Mbak Bu Mei, aku mau nanya, ketika masalah ini terjadi waktu muda, kira-kira apakah akan sereaktif seperti masa sekarang? Anda kayak nggak tahu jawabannya. Bisa perang. Bisa perang. Perangnya seperti apa? Ntar kita bakal bahas nih Sobat Maestro, karena konon kabarnya ya. Kalau masih pernikahan usia muda gitu, pernikahan dini, maksudnya kalau masih usia di bawah 10 tahun itu biasanya memang bisa perang banget tuh katanya. Ya. Kita bakal buktikan ya, yang masih muda berarti Elke ya, lu. Ya aku juga muda. Oh, Citin juga ya? Oh, rambutnya masih hitam tuh. Oke, ntar kita bakal bahas lagi ya Kak ya. Boleh, untuk semua Sobat Maestro yang mungkin punya masalah yang sama, boleh yuk langsung aja WhatsApp kami di 081321000925. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana.